Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu keseimbangan ekosistem. Nah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki subtema 3. Hari ini kita akan belajar tentang atau membahas tentang pembelajaran pertama. Mata pelajaran yang akan kita bahas itu adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Kita lanjut. Nah, hari ini kita akan menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Setiap kali kita membaca teks, kita akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah di rumah kalian memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, jadi setiap kalian menemukan kata-kata sulit yang kalian tidak tahu apa artinya atau apa maknanya, kalian bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin kalian membaca, atau semakin banyak kalian membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang dapat kamu ketahui. Setelah membaca teks, informasi yang kamu temukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Pada pembelajaran ini, kalian akan belajar cara melengkapi peta pikiran. Sebelum dapat melengkapi peta pikiran, kalian perlu membaca teks dengan seksama. Hal ini bertujuan agar kalian dapat memahami keseluruhan informasi penting dalam suatu teks dengan tepat. Setelah itu, kamu dapat melengkapi peta pikiran. Baiklah, kita langsung saja pada teks selanjutnya. Berikut ada teks tentang ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar berasal dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan pada masyarakat. Nah, ini adalah teks tentang ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Tugas kalian yang pertama itu adalah kalian tuliskan di kolom komentar kata-kata sulit yang kalian temukan pada teks ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Jadi, kata-kata sulit itu adalah kosakata yang akan kalian cari maknanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silahkan kalian baca lagi teks tentang ancaman terbesar bagi ekosistem laut, kemudian kalian tuliskan kosakata pada kolom komentar. Nah, jika kalian sudah menuliskan kosakata yang kalian temukan pada teks bacaan tadi, pada kolom komentar, silakan kalian lengkapilah peta pikiran berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi. Di sini ada 4 pokok bahasan, yaitu tentang ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kalian jelaskan apa ancaman terbesarnya, kemudian penyebab utama, apa penyebab utama pada kerusakan ekosistem laut di Indonesia.
dan begitupun seterusnya. Silakan kalian tuliskan di buku latihan kalian masing-masing berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi tentang ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Nah, kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang rantai makanan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dari pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Karena kita tahu bahwa kumpulan dari rantai makanan di suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, di sini dalam satu garis atau satu panah yang satu arah itu merupakan satu rantai makanan. Seperti contoh ini, jagung. Jagung dimakan oleh kambing. Nah, kambing ini langsung dimakan oleh harimau. Itu adalah satu rantai makanan. Nah, kemudian jagung dimakan oleh kambing, kemudian kambing dimakan musang, dan musang dimakan oleh harimau. Ini adalah rantai makanan yang kedua, dan begitupun seterusnya. Dalam satu panah yang searah itu adalah satu rantai makanan. Maka di sini ada beberapa arah rantai makanan. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, di sini contohnya jaring makanan di ekosistem hutan. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, dari yang gambar sebelumnya itu dapat kita jabarkan padi. Nah, padi di sini adalah sebagai produsen. Kemudian tikus adalah konsumen 1, ular adalah konsumen 2, dan burung elang adalah konsumen 3. Jadi susunan rantai makanannya adalah padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Dan dapat ditambahkan di sini adalah pengurai atau dekomposer. Jadi jika elang mati maka akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian pada jaring makanan yang kedua atau rantai makanan yang kedua itu ada wortel. Wortel sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, dan harimau sebagai konsumen 3. Maka, susunan rantai makanannya adalah wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan oleh harimau. Nah, ini adalah contoh atau 2 contoh dari rantai makanan. Nah, semoga kalian bisa memahami dari penjabaran materi tadi. Yang pertama tadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini kita belajar tentang peta pikiran dan mencari kosakata pada suatu teks. Kemudian kita juga belajar tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kita tahu jaring makanan itu merupakan kumpulan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, untuk tugas silakan kalian kerjakan. Yang dituliskan pada kolom komentar bisa kalian tuliskan di kolom komentar, dan tugas yang kalian tuliskan di buku latihan silakan kalian tuliskan di buku latihan. Baiklah, cukup sekian untuk penjabaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.
Bu Putri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.